Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arin Francisca Nurhayati. Saya salah satu mahasiswi jurusan Gizi di Universitas Esa Unggul, Bapak. Baik, jadi di kesempatan pada kali ini, apakah Bapak berkenan untuk melakukan konsultasi dengan saya? Iya Mbak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya boleh diperkenalkan Pak terlebih dahulu nama dan usianya pada saat ini? Nama saya Valdo, usia saya 28 tahun. Baik, kira-kira pada hari ini apakah ada keluhan atau sesuatu hal yang ingin Bapak konsultasikan dengan saya, terutama terkait dengan masalah gizi ya Pak? Iya Mbak, jadi saya itu dari kecil hingga umur 28 tahun ini, itu badannya masih kurus-kurus saja Mbak. Oh, begitu. Baik, sebelumnya boleh saya tahu Bapak tinggi badan dan berat badan pada saat ini Bapak? Tinggi badan saya itu 173 cm, berat badan saya itu sekitar 53-54 kg. 53 sampai 54 kilogram ya Bapak. Baik, untuk kesehariannya Bapak bekerja atau bagaimana? Saya sampai hari ini masih aktif bekerja. Karyawan swasta atau bagaimana Bapak? Maaf. Saya bekerja di salah satu perusahaan di maskapai penerbangan, Mbak. Saya karyawan swasta. Baik. Sebelumnya boleh saya tahu Bapak apakah ada penyakit penyerta yang sedang Bapak derita atau tidak? Alhamdulillah, saya sampai saat ini belum punya penyakit. Semoga tidak ada penyakit yang membahayakan. Jadi sampai saat ini, insya Allah masih sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya saya boleh tahu Bapak riwayat kebiasaan makan atau konsumsi Bapak sehari-hari. Untuk saat ini apakah Bapak menjalankan ibadah puasa? Iya, untuk saat Baik, ini saya menjalankan ibadah puasa. baik. Boleh diceritakan Bapak kebiasaan makan atau riwayat makan yang selama ini Bapak lakukan? Maksud saya di kebiasaan pada saat sebelum menjalankan ibadah puasa ya Bapak ya sehari-harinya. Satu hari Bapak makan berapa kali? Saya jika sedang bekerja, sering sekali makan tuh hanya 2 kali sehari, Mbak. Jadi sarapan saya harus, terus makan siangnya saya selalu telat. Kalau yang parah banget tuh makan siang tuh bisa pukul 7 malam. Kalau yang masih mendingan makan siang saya tuh pukul 3 atau 4 sore dan makan malamnya pukul 10 malam. Baik. Kalau boleh saya tahu, biasanya untuk sarapan Bapak mengkonsumsi apa? Saya sarapannya itu kalau nggak sereal, pakai susu low fat, terus kalau enggak itu nasi uduk, Mbak. Nasi uduknya biasanya berapa porsi Bapak? Satu aja, Satu porsi nasi uduk biasa ya Pak? betul. Baik, untuk makan siangnya biasanya Bapak mengkonsumsi apa? Makan siang itu tergantung ya, sehari-hari itu nggak selalu sama, jadi kadang nasi rames, kadang juga nasi padang. Mostly sih pasti nasi entah lauknya apa, yang penting pasti nasi makan siang saya. Baik, untuk konsumsi nasi biasanya
lauknya kan macam-macam nih Bapak. Apakah setiap makan selalu terdapat sayur di dalamnya atau lauk yang lain? Maksud saya mungkin ada lauk hewani seperti ayam, telur, dan sebagainya. Apakah juga ditambah dengan tempe, tahu, seperti itu? Atau mungkin lauknya hanya telur saja, ayam saja, atau bagaimana? Untuk lauknya, kalau misalnya saya makannya nasi rames, itu tuh biasanya memang lauknya ayam, terus daging, kayak daging cincang gitu. Terus selalu saya pakai sayur, entah sayurnya toge atau sawi. Pokoknya selalu ada sayur di setiap makanan saya. Sama saya juga pakai tempe. Biasanya itu tempe goreng, gorengan-gorengan biasa. Itu sih, Mbak. Baik. Untuk makan malamnya, Bapak biasanya mengkonsumsi apa untuk makan malam? Makan malam saya, seringnya saya makan nasi goreng. Kalau nggak Seringnya nasi makan nasi. goreng, iya kalau nggak nasi goreng mungkin saya masak di rumah, saya langsung goreng nugget aja sama nasi. Baik. Eh, untuk selanjutnya, apakah Bapak suka nyemil, Bapak? Maksudnya di luar dari makan utama 3 kali sehari, apakah Bapak suka makan snack atau sebagainya? Saya jarang, Mbak. Saya memang orangnya mungkin malas makan, jadinya saya jarang sekali untuk ngemil. Baik. Bapak mengutarakan malas makan. Kenapa, Bapak? Maksudnya, apakah memang tidak ada waktunya atau bagaimana? Kayaknya sih, waktu sebenarnya banyak, tapi mungkin nggak ada pikiran untuk langsung makan gitu. Kalau nggak lapar, kenapa harus makan gitu? Mungkin mindsetnya yang seperti itu. Baik. Selanjutnya, Bapak, apakah Bapak suka atau terbiasa mengkonsumsi minuman tertentu? Saya justru saya suka air putih, Mbak, dan saya jarang sekali untuk minum minuman soda. Kayak minuman-minuman yang mengandung gula pun seperti yang di kemasan-kemasan di luar sana tuh saya jarang sekali buat minum minuman seperti itu. Baik. Kalau boleh saya tahu, dalam satu hari biasanya mengkonsumsi air putih berapa banyak, Bapak? Saya rasa cukup untuk terpenuhi hingga 2 liter per hari, Mbak. Baik. Konsumsi buah-buahan, Bapak? Konsumsi buah-buahan ini jarang. Jarang Jarang mungkin ya, Pak? bisa kita rata-ratakan kayak seminggu hanya 3 kali saya konsumsi buah-buahan 3 hari. Baik, seminggu hanya 3 kali ya, Pak. Baik, selanjutnya apakah Bapak ada riwayat merokok, minum alkohol? Saya tidak merokok, saya pun tidak minum alkohol, Mbak. Baik, untuk aktivitasnya Bapak selain bekerja, maaf kalau boleh tahu, bekerjanya mulai dari pukul berapa sampai pukul berapa, Bapak? Saya bekerja dari mulai pukul 9 pagi, dari mulai pukul 12 siang hingga 9 malam, Mbak. Jadi saya bekerja Baik, Pak. 9 jam sehari. Baik, pada saat bekerja, apakah Bapak sering melakukan mobilisasi atau lebih banyak duduk di kursi saja, Bapak? Uh, Dulu sih sempat saya sering mobilisasi dalam bekerja, sering mondar-mandir ke sana kemari yang memang membutuhkan kaki yang kuat. Tapi untuk 6 bulan belakangan ini saya sih lebih sering hanya stay di kantor, hanya duduk di depan komputer dan melakukan kerjaan-kerjaan yang memang hanya duduk saja. Baik. Untuk aktivitas lain di luar pekerjaan Bapak, apakah Bapak rutin melakukan olahraga mungkin? Saya seminggu mungkin hanya 2 sampai 3 kali olahraga, Mas.
2 sampai 3 kali melakukan olahraga ya Bapak. Boleh saya tahu olahraga yang biasa dilakukan dan durasinya biasanya berapa lama? Olahraganya, olahraganya hanya lari, terus mungkin push up jika memang tidak ada kesempatan untuk lari di pagi dan sore hari. Saya lakukan push up di malam hari atau siang harinya itu pada saat saya libur kantor, Mbak. Untuk berapa lamanya itu untuk lari paling 15 sampai 20 menit. Kalau push up-nya saya lakukan maksimal mungkin 50 sampai 60 push up per hari. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak, apakah mungkin ada keturunan memang di keluarga yang memiliki berat badan kurang? Orang tua saya, khususnya ayah saya, justru postur badannya besar. Jadi kakak saya pun itu badannya Iya. besar. Tapi ibu Baik. saya memang posturnya kecil, tapi nggak bisa dibilang sangat kecil karena nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi, dan badannya pun nggak kurus. Oh, baik, seperti itu. Baik, sebelumnya Bapak apakah pernah mengkonsumsi obat-obatan atau mungkin multivitamin? Iya, saya sekitar 4 tahun yang lalu, Mbak, waktu itu memang ingin banget jadi gemuk, jadinya sempat ditawarin sama kakak ipar saya untuk konsumsi salah satu vitamin penambah nafsu makan. Waktu itu saya konsumsi, itu Oh, benar-benar iya. efektif karena baru saya konsumsi saja itu nafsu makan saya benar-benar bertambah pesat. Saya jadi makan, terus pokoknya di otak saya tuh yang ada tuh makan aja. Kalau ngeliat makanan, makan hingga sampai berat badan saya tuh mencapai 70 kilogram, Mbak. Baik. Apa yang terjadi apabila Bapak tidak makan pada saat itu? Karena kan Tidak, efek yang wah, diberikan kan jadi ingin iya makan, jadi, ingin selalu makan. Kalau hmm, misalkan Bapak tidak punya kesempatan untuk makan atau sebagainya, apa efek yang terjadi? Apakah Bapak merasa pusing atau apa dan oh sebagainya atau enggak, bagaimana? untuk efek samping seperti pusing dan gejala-gejala lain yang menyebabkan diri saya sakit pun sebenarnya nggak ada. Mungkin saya jadi mudah lapar, jadinya jika tidak langsung dipenuhi untuk makan, rasa laparnya mungkin jadi semakin kuat, dan itu yang membuat saya tidak nyaman sebenarnya. Jadi Baik, lapar banget gitu. baik, baik. Apakah sampai saat ini masih mengkonsumsi itu, Bapak? Oh enggak, Atau saya masih? saya hanya mungkin jalan 1 bulan ya mengkonsumsi itu, kurang dari 1 bulan karena dalam waktu 2 minggu saja berat badan saya naik drastis. Mungkin dulu berat badan saya sekitar 50 kilogram atau kurang dari 50 kilogram, tapi semenjak konsumsi vitamin penambah nafsu makan itu saya sampai naik 20 kilogram menjadi 70 kilogram. Saya masih ingat nama nama vitaminnya itu Kianpi. Itu obat Cina katanya yang penambah nafsu makan. Baik, berarti setelah dilakukan pemberhentian konsumsi suplemen tersebut, eee, efek sampingnya yang dirasakan oleh Bapak seperti apa? Efek sampingnya itu tidak adanya nafsu makan lagi, sehingga menyebabkan mungkin kurang dari Berat satu badannya minggu, jadi betul, berat badan saya langsung turun drastis. oh, baik, baik, baik. Baik, baik. Jadi, dari cerita Bapak yang telah saya dengarkan sebelumnya, jadi berdasarkan berat badan menurut tinggi badan Bapak sendiri, memang betul Bapak tergolong dalam kategori indeks massa tubuh atau bisa dibilang kategori status gizinya itu memang masih underweight atau di bawah normal ya Bapak. Atau definisinya bisa kita katakan kurus tapi tingkat ringan karena IMT Bapak ada di angka 18,04.
Kemudian mungkin dari riwayat kebiasaan makan Bapak, itu masih defisit ya Pak, dari jumlah kalori yang memang harusnya atau angka kecukupan gizi yang harusnya dikonsumsi. Maaf, sebelumnya Bapak kalau boleh tahu untuk kebiasaan tidurnya Bapak bagaimana? Apakah cukup Saya 8 jam sehari atau bagaimana? saya jika di hari kerja mungkin kurang dari 7 jam ya Mbak ya, mungkin kisaran 6 jam. 6 jam atau mungkin kurang dari 6 jam. Tapi untuk pada saat saya libur dan tidak bekerja mungkin 8 jam terpenuhi. Baik. Biasanya lebih banyak tidur pukul berapa dan bangun pukul berapa, Bapak? Saya tidur pukul 12 hingga pukul 6 pagi jika memang di hari saya bekerja. Tapi kalau misalnya saya larut atau lembur, mungkin saya tidur pukul 1 atau 2 pagi dan bangun pukul 6 atau 7 pagi. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali ya Bapak. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, dari hasil apa yang telah Bapak bicarakan, memang kategori status gizi Bapak masih tergolong underweight atau di bawah normal, dan kemudian dari riwayat kebiasaan makan Bapak, memang sepertinya masih kurang atau defisit dari angka kecukupan gizi yang memang harus dikonsumsi pada saat sesuai dengan kategori usia Bapak dan jenis kelamin Bapak. Untuk selanjutnya, nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan perencanaan yang mungkin akan kita lakukan ya Bapak, maksudnya perencanaan untuk atau dengan harapan untuk menaikkan berat badan secara sehat ya Bapak. Siap, Mbak. Secara sehat dan baik. Nanti itu akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya Bapak ya. Siap, Mbak. Terima kasih. Mohon bantuannya, Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.